Sial banget. Ini TJ. Dia akhir-akhir ini membuka kafe yang awalnya sih rame. Tapi terus keberuntungannya habis. Sudah dihujat habis-habisan sama netizen, dimarahin sama investor, kena denda yang membuat kafenya rugi. Padahal beban usahanya banyak banget pula. Tuh, kenapa ya? Padahal semua orang sekarang kan pada suka ngafe, nongkrong gitu. Gimana kalau tiap beli minuman kita kasih undian? Yang menang nanti kalau nggak menang ini dikasih Labubu. Hehe, ngawur. Ini sih dia usahanya nggak ramah lingkungan. Si TJ lagi nggak TJ. Pantesan dia sial. Jadi dia nyuri identitas itu. Maksudku nggak TJ, nggak tanggung jawab untuk masa depan dunia. Harusnya dia nerapin green accounting. Kalau akuntansi biasanya hanya menghitung untung dan rugi finansial, green accounting lebih luas. Ia juga menghitung dampak lingkungan pada kegiatan suatu bisnis. Jadi bukan hanya tentang profit, tetapi juga tentang people dan planet. Jadi jika sebuah perusahaan menebang pohon, menghasilkan limbah, atau menggunakan energi, semuanya akan tercatat. Hal ini bukan hanya untuk menghitung profit, tapi juga mengetahui bahwa perusahaan itu merugikan atau justru berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan. Kenapa penting? Karena pertama, dunia bisnis sekarang menuntut perusahaan untuk lebih transparan. Konsumen dan investor ingin tahu bahwa mereka mendanai sebuah perusahaan yang ramah lingkungan atau tidak. Kedua, regulasi semakin ketat. Banyak negara termasuk Indonesia sudah memiliki aturan soal emisi, limbah, dan energi. Jika perusahaan tidak patuh, terdapat resiko denda, bahkan izin usaha bisa dicabut. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 13 hingga 17 yang mewajibkan produsen mengelola sampah dan bertanggung jawab atas produk pasca konsumsi. Ketiga, green accounting juga membantu perusahaan mencari cara untuk hemat energi dan efisien biaya. Jadi, bukan hanya peduli lingkungan, tetapi juga peduli secara finansial. Green accounting erat berkaitan dengan Sustainable Development Goals, khususnya di poin ke-12, Responsible Consumption and Production, khususnya di sasaran 12.0, mendorong perusahaan melakukan praktik keberlanjutan dan laporan keberlanjutan. Nah, green accounting ini harus kita terapkan dengan 5 prinsip. LIMAS atau LIMAS. L, liability, yaitu di mana perusahaan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. I, integrated atau integrasi, mereka harus menggabungkan aspek finansial, sosial, dan lingkungan. M, measurement, di mana kita harus mengukur batasan-batasan seperti ketercapaian aktivitas lingkungan dan biaya manfaat. A, aset, di mana aset itu dipergunakan untuk investasi maksud ramah lingkungan. Dan S, sustainability, di mana kita harus jaga keberlanjutan dengan memperhatikan laba sosial dan ekologi. Contoh kasusnya adalah dari Tesla, yang tidak hanya melaporkan keuangan, tetapi juga melaporkan data emisi karbon dioksida, produksi baterai, dan investasi energi bersih. Dalam praktiknya, green accounting masuk ke semua akun, yaitu aset seperti panel surya dan kendaraan listrik, liabilitas berupa green loan dan kewajiban limbah, ekuitas dari investasi berkelanjutan, pendapatan dari produk organik atau energi terbarukan, serta beban seperti R&D hijau dan kompensasi karbon. Masa depan green accounting memiliki berbagai potensi penerapan. 1. Digital twins atau kembar digital bisnis, di mana ditujukan limbah, energi, dan efisiensi secara real time. 2. Blue carbon credits, yaitu inovasi baru dalam ranah ramah lingkungan, melibatkan mangrove dan gambut sebagai potensi cuan baru tetapi juga menjaga iklim. Kemudian ada aspek transparansi rantai pasokan, di mana ditujukan dari bahan baku sampai jadinya bahan tersebut untuk produk perusahaan. Kemudian blockchain dapat kita gunakan untuk perdagangan yang aman dan terpercaya. Kalau TJ ingin meningkatkan usahanya, dia bisa dengan cara yang mencatat biaya dan pendapatan ramah lingkungan, menerapkan prinsip LIMAS, dan juga membuat laporan keberlanjutan yang sederhana untuk lebih dipercayai oleh customer-nya. Hal ini akan membuat citra positif, efisien, dan ramah lingkungan. Green accounting bukan sekedar laporan, tapi strategi bisnis masa depan. Green accounting bukan sekedar laporan, tapi strategi untuk bertahan di dunia yang semakin kritis. Green accounting is time for a change.